Di sini ada, perhatikan hasil pengukuran massa yang dilakukan seorang siswa seperti gambar berikut ini. Jadi diketahui di sini ada P, yaitu sebagai massa beban dari P. Kemudian di sini ada anak timbangan, ada 3 ya. Pertama ada 0,1 kg, 1000 gram, dan kemudian 0,05 kg. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, maka kita harus samakan dulu satuannya. Di sini ada gram, kilogram, kilogram. Nah, di pilihan jawaban kita disuruh mencari dalam bentuk kilogram, dalam kilogram semua ya. Nah, berarti di sini juga sekitar dalam bentuk kilogram semua. Di sini sudah kilogram, di sini sudah kilogram. Nah, di sini yang belum. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Berarti kalau 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Ya, berarti kita bisa menyelesaikan. Sehingga massa di P itu harus sama dengan penjumlahan dari massa anak timbangan 0,1 kg ditambah 1 kg lagi ditambah 0,05 kg. Jadi jawabannya adalah 1,15 kg. Nah, mudah sekali bukan? Berarti jawabannya adalah yang C. Di sini kelompok besaran fisika yang terdiri dari skalar dan vektor adalah yang mana? Jadi kita harus mencari pilihan yang ada besaran skalar maupun besaran vektor. Nah, bedanya apa sih sekarang besaran skalar dengan besaran vektor? Nah, kalau kita bicara tentang besaran skalar, itu adalah besaran yang hanya punya besaran saja, tidak punya arah. Jadi ini tidak ada arah. Itu besaran skalar. Nah, kalau sekarang besaran vektor adalah besaran yang ada besaran dan arahnya. Ada arahnya. Nah, yang ada arahnya apa saja? Posisi tentu saja. Nah, jadi kita yang ada posisi kita lingkari. Ini besaran vektor. Nah, besaran skalar apa aja? Ada kecepatan, ada momentum, ada gaya, ada massa, ada energi, usaha, kalor, temperatur, tekanan, daya, itu besaran skalar semuanya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang apa? Adalah yang A atau B. Berarti ada dua ya. Berarti A atau B. Suhu suatu zat cair diukur dengan termometer Celcius menunjukkan angka 40 derajat Celcius. Di sini ada termometer Celcius. Nah, dia pengukuran suhunya adalah 40 derajat Celcius. Kemudian, jika zat cair tersebut diukur dengan termometer X, berarti di sini ada termometer X yang punya titik tetap bawah adalah 20, berarti di sini adalah 20, kemudian titik tetap atas adalah 100. Nah, maka kita disuruh mencari suhu 40 derajat Celcius di sini itu kalau kita mengukur dengan menggunakan termometer X itu berapa? Nah, kita menggunakan rumus apa untuk mencari ini? Ya, betul sekali. Kita menggunakan rumus ini. Ada TX min XB dibagi dengan XA min XB sama dengan TJ min JP dibagi dengan YA per YB. XA XB itu kita menyebutnya adalah di sini XA XB. Berarti XA di sini adalah titik tetap bawah dari termometer Celcius, kemudian XB adalah titik tetap atas dari termometer Celcius. Berarti di sini saya ulangi ya. Berarti di sini adalah XB, kemudian di sini adalah XA, berarti di sini adalah YA, kemudian di sini adalah YB. Nah, kita disuruh mencari di sini TJ itu berapa. Nah, berarti di sini adalah sebagai TX. Berarti kita masukkan saja
T di sini adalah 40 dikurangi 0 dibagi dengan 100 dikurangi 0 sama dengan TY min 20 dibagi dengan 100 min 20. Berarti ini 40, ini 100 ya, 40 sama 100 sama-sama kita bagi 20, berarti ini 2/5 sama dengan TY min 20 dibagi dengan 80. Kita kalikan silang. Berarti 5 TY min 100 sama dengan 160. Kemudian 5 TY sama dengan 260. Berarti TY berarti 260 dibagi 5 berapa? Ya, 52 derajat X. Berarti kita sudah dapatkan untuk mengukur pada termometer X, kita dapatkan nilai 52 derajat X. Perhatikan gambar pengukuran berikut ini. Jadi di sini pertama kita ada gelas ukur, ada volume, mula-mulanya adalah 60 derajat 60 mili, kemudian di sini adalah gelas ukur dimasuki dengan batu, volumenya menjadi 80 mili. Di sini juga ada pengukuran massa. Massa A atau MA berarti penjumlahan dari anak timbangan. Ada 100 gram plus 20 gram. Kebetulan sama ya satuannya. Berarti 120 gram. Kemudian volumenya A berarti pengurangan dari 80 mili dikurangi dengan 60 mili. Sama dengan berapa? Ya, 20 mili. Nah, kita disuruh mencari massa jenisnya. Berarti kita mencari rho. Nah, sudah hafal semua kan mencari rho itu apa rumusnya? Betul sekali. Berarti kita mencari massa dibagi volume. Massanya adalah 120 gram dibagi dengan 20 mili. Berarti ini jawabannya berapa? Coret 12 bagi 2 adalah 6. 6 apa satuannya? 6 gram per mili. Nah, tapi adik-adik coba dilihat. Ini pilihannya mintanya dalam satuan kilogram meter kubik. Kilogram meter kubik semuanya. Nah, berarti ini harus kita jadikan kilogram per meter kubik. Nah, gimana caranya? 1 gram di sini, 1 gram kalau kita ubah ke kilogram, berarti kita bagi dengan 1000. Berarti ini 1/1000. Kemudian di sini mili itu sama dengan satuannya adalah cm kubik. Nah, kita diminta menjadi meter kubik. Berarti naik 2. Berarti 1/1 juta. Nah, berarti kita bawa ke sini ya. Jadi 6 dikali 1/1000 dibagi 1/1 juta. Berarti ini satunya nanti sudah kilogram per meter kubik. Nah, berarti di sini adalah 6 dikali 1000 dikali 1 juta per 1. Nah, di sini kita bisa coret ya, di sini nolnya ada 3, nolnya ada 3. Jadi tinggal berapa? Ya, betul sekali. 6000 kg meter kubik. Nah, sebenarnya kita tidak perlu capek-capek seperti ini ya. Langsung aja dilihat di sini. Di sini hasilnya berapa? 6. Nah, di sini cari yang jawabannya depannya ada 6 saja. 6, 4, 2,4, 2,4, kemudian 670. Nah, bisa dilihat dengan jelas. Yang ada 6-nya, yang cuma ada angka 6-nya, selain itu adalah 0, adalah yang A. Nah, berarti sama aja kan? Seperti itu. Berarti jawabannya adalah A, 6000 kg per meter kubik. Di sini ada beberapa sifat ya.
1, 2, 3, 4, 5 atau perubahan zat yang merupakan perubahan kimia ya. Yang berarti yang ditanyakan adalah yang perubahan kimia saja. Yang perubahan kimia. Nah, kalau kita bicara tentang perubahan, berarti kita bicara tentang dua ya, perubahan fisika sama kimia. Bedanya kalau fisika itu tanpa ada munculnya zat baru. Kalau perubahan kimia, dia nanti ada zat baru. Berarti senyawa satu bentuk senyawa yang lainnya. Berarti kita definisikan satu persatu. Nah, nomor 1 di sini pada gelas yang berisi air es terdapat embun di bagian luarnya. Berarti ada es dalam padatan menjadi gas. Berarti dia fisika atau tidak ada zat baru di situ. Kemudian peristiwa sumbu lilin terbakar. Jadi ada sumbu lilin dibakar menjadi CO2 dan H2O, berarti ada senyawa baru di situ atau zat baru. Kemudian gas LPG meledak itu juga sama. Jadi ada komposisi zat kimianya di situ dalam gas LPG kemudian meledak atau terbakar, berarti menjadi CO2 sama H2O. Berarti di sini juga sama perubahan kimia. Kemudian di sini pembuatan es dalam kulkas. Es dalam kulkas berarti kita membuat es itu dari zat cair dulu, air dulu. Berarti menjadi padat atau menjadi es. Berarti di sini hanya perubahan fisika saja. Kemudian besi berkarat. Besi batangan berkarat itu artinya dia teroksidasi. Berarti besi teroksidasi oleh O2, dia nanti akan menghasilkan karat. Berarti di sini nanti juga perubahan kimia. Nah, berarti kita sudah dapatkan jawabannya di poin 2, 3, dan 5. Mana? 2, 3, dan 5? Ya, betul sekali. Option D. Nah, di sini kita disuruh mencari bahan kimia yang terdapat pada produk pasta gigi. Pasta gigi dan berfungsi untuk menguatkan email gigi. Jadi untuk menguatkan gigi. Nah, kita definisikan satu persatu. Di sini ada sulfur. Sulfur itu es simbolnya. Sulfur biasanya digunakan dalam pupuk kebanyakan atau dalam perawatan wajah dan sebagainya. Kemudian silika itu Si. Silika itu salah satu dari bahan semen. Kemudian baking soda. Baking soda di sini digunakan untuk pengembang roti ya. Jadi untuk pengembang roti, natrium fluoride. Nah, ini dia. Dia ini nanti berfungsi untuk apa? Dia nanti untuk menguatkan email gigi. Berarti terdapat dalam pasta gigi. Berarti kita sudah mengetahui jawabannya, yaitu yang A. Salah satu unsur fosfor, yaitu fosfor, terdiri dari 15 proton, 15 elektron, dan 16 neutron. Nah, jadi ada fosfor, simbolnya adalah P ya. Dia punya 15 proton, kemudian 15 elektron, kemudian ada 16 neutron. Nah, kita disuruh mencari merupakan isotop dari fosfor. Nah, apa itu isotop? Isotop adalah unsur yang memiliki nomor atom yang sama. Jadi kalau kita mencari unsur lain yang berisotop dengan fosfor, berarti mencari nomor atom yang sama. Nomor atom yang sama itu artinya adalah mempunyai jumlah proton yang sama. Artinya jumlah elektronnya juga sama. Nah, untuk neutron, jadi untuk neutron itu beda lagi. Dia nanti untuk neutron boleh beda ya. Boleh beda. Berarti kita harus mencari jumlah proton dan elektronnya harus sama. Nah, di sini jumlah proton dari fosfor adalah 15. Nah, di sini 15 proton. Kemudian di sini ada 15 elektron. Nah, maka kita mencari jumlah protonnya 15, jumlah elektronnya juga 15.
Nah, di sini 14 salah. Salah ya. Di sini 16 juga salah, di sini 14, ini 14 juga salah. Nah, jadi jawabannya apa? Yang D. 15, neutronnya 17, beda. Tidak apa-apa, yang penting berisotop, nomor atomnya sama. Berarti yang sama haruslah proton dan elektronnya. Jawabannya adalah D. Rumus kimia yang termasuk unsur. Unsur. Apa itu unsur? Ya, betul sekali. Unsur itu dia berdiri sendiri, tidak berikatan atau tidak bersenyawa. Sekali lagi, berarti unsur adalah berdiri sendiri. Dia tidak berikatan ya. Nah, mari kita definisikan satu persatu. Di sini ada H2O, di sini ada NaOH, di sini ada H2. Ini apa? Senyawa. Dia lebih dari satu unsur. H2O ada 2 unsur, H dan O. NaOH ada 3 malah. Ada Na, O, dan H. Nah, kemudian di sini ada NaCl, kemudian di sini ada KOH, ini NaOH. Berarti sekali lagi di sini apa? Ya, betul sekali, senyawa. Kemudian di poin 5 ada CH3, COH, kemudian ada KCl, ada HNO3. Berarti ini juga senyawa. Nah, jadi kita sudah tahu di sini ada 3 senyawa di poin 1, 2, dan 5. Nah, untuk campuran sendiri, campuran itu apa? Nah, campuran itu beda lagi. Dia campuran dari 2 senyawa atau 2 jenis partikel, misal pasir sama air. Nah, itu campuran. Nah, berarti di sini apa? Di sini He. Kembali ke soal ya, di sini unsur. Berarti He, Pb, dan Fe. Di sini ada helium, timbal, dan besi. Dia unsur. Au, Mg, dan Cl. Au itu emas, Mg itu magnesium, Cl itu klorida. Mereka itu juga unsur. Berarti jawaban yang benar adalah poin 3 dan poin 4. Berarti apa? Ya, option B. Diketahui trayek pH indikator adalah sebagai berikut. Indikator metil merah, metil biru. Trayek pH-nya 4,2 sampai 6,3, 6,0 sampai 7,6. Kemudian perubahan warnanya merah, kuning, kuning, biru. Sebelum kita masuk ke soal, mari kita flashback dulu ya ke belakang. Kita apa sih pengertian dari trayek pH? Nah, kita masuk ke indikator pertama, yaitu metil merah. Metil merah mempunyai trayek pH 4,2 sampai 6,3. Jadi, kalau dia nanti pH-nya kurang dari sama dengan 4,2 di sini ya, dia nanti larutannya akan warna merah. Jadi nanti ada larutan, kita uji ya, kita tetesi dengan mm. Kemudian nanti kalau pH-nya kurang dari sama dengan 4,2, dia nanti akan warna merah. Tapi ketika nanti warnanya berubah menjadi kuning, nah ini nanti berarti pH-nya lebih dari sama dengan 6,3. Sekarang kita masuk ke bromitol biru. Kita singkat dengan BB ya. Dia punya trayek pH 6,0 sampai 7,6. Artinya apa? Artinya ketika dia nanti larutan nanti ditesi dengan bromitol biru dan nanti dia berwarna kuning, berarti nanti pH-nya kurang dari sama dengan 6. Tapi ketika nanti dia berwarna biru, berarti larutan tersebut nanti akan mempunyai pH lebih dari sama dengan 7,6. Nah, soalnya adalah suatu larutan berwarna kuning jika ditesi dengan indikator merah, metil merah. Warna kuning, berarti nanti dia di sini. Sini ya berarti. Nah, kemudian dia nanti berwarna biru jika dideteksi dengan bromitol biru. Berwarna biru ya, berarti daerahnya sini. Nah, bisa kita lihat di sini
6,3 ke atas. Di sini 7,6 ke atas. Artinya apa? Masih ingat kan? pH itu kalau kurang dari 7 itu apa? Asam. Kalau lebih dari 7 itu apa? Basa. Nah, tapi kalau sama dengan 7 apa? Dia nanti akan bersifat netral. Nah, di sini kalau urutannya diuji dengan metil merah warnanya kuning, lebih dari 6,3. Warna biru lebih dari 7,6. Berarti pH-nya ini bersifat apa? Lautannya bersifat apa? Nah, betul sekali. Bersifat basa ya. Berarti kan lebih dari 7,6. Berarti untuk nomor 5 ini jawabannya adalah yang D.